We will enhance our battle groups in the eastern part of the alliance up to brigade levels. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. We'll also boost our ability to reinforce in crisis and conflict, including with more pre-positioned equipment and stockpiles of military supplies, more forward-deployed capabilities like air defense, strengthened command and control, and upgraded defense plans with forces pre-assigned to defend specific allies. Gaza kembali berubah menjadi panggung ketegangan global setelah rombongan besar pasukan NATO mendarat di wilayah perbatasan. Konvoi lapis baja dari berbagai negara anggota aliansi itu melintas di jalanan berdebu, diikuti deru helikopter yang berputar terus-menerus di atas langit yang sudah dipenuhi asap hitam akibat pertempuran sebelumnya. Kedatangan mereka bukan sekedar misi bantuan, melainkan keputusan strategis yang dipicu oleh laporan bahwa TNI Perdamaian dan pasukan Rusia semakin mendominasi beberapa sektor timur Gaza. Sejak awal pekan, kontak tembak sporadis antara kubu TNI Rusia melawan pasukan gabungan Ayatollah Serikat dan Israel semakin meningkat intensitasnya. Serangan balasan yang dilancarkan dua blok kekuatan itu membuat situasi semakin tak terkendali. Ketika NATO secara resmi mengumumkan bahwa mereka mengirimkan satuan reaksi cepat untuk menjaga stabilitas regional, semua pihak paham bahwa babak baru konflik besar sedang dibuka. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Tak lama setelah memasuki perbatasan, pasukan NATO langsung melakukan penyelarasan taktik bersama Komando ISREC dan Israel. Puluhan drone pengintai dilepas mencari titik persembunyian pasukan TNI dan Rusia yang bergerak secara dinamis di wilayah urban Gaza. Unit pasukan khusus Jerman, Polandia, dan Inggris terlihat bersiap dengan perlengkapan tempur yang lengkap, mengikuti komando gabungan yang dibentuk secara mendadak. Di pusat koordinasi, para komandan NATO terlihat serius menatap peta taktis digital. Setiap jalur pergerakan TNI dan Rusia dianalisis, mulai dari lorong sempit Gaza City, terowongan bawah tanah, hingga bangunan tinggi yang dikuasai sniper gabungan. Meski jumlah lawan bertambah drastis, TNI Perdamaian dan pasukan Rusia tetap menunjukkan perlawanan kuat. Unit marinir TNI yang sebelumnya mengamankan evakuasi warga sipil, kini berubah menjadi barikade pertama yang mencoba menahan laju gabungan AS Israel NATO. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. Di beberapa titik, pasukan Rusia memanfaatkan kemampuan artileri jarak menengah untuk menahan tekanan musuh. Sistem elektronik pengacau sinyal milik mereka juga membuat beberapa drone NATO kehilangan koneksi dan jatuh sebelum mencapai area target. Laporan di lapangan mengungkap bahwa TNI dan Rusia bergerak seperti bayangan, memanfaatkan kehancuran kota sebagai jalur penyergapan cepat. Beberapa unit NATO yang melaju terlalu dalam dilaporkan tertahan akibat ranjau dan serangan kilat yang datang dari arah tak terduga. Dengan dukungan moral dan logistik dari kedatangan NATO, AS dan Israel meningkatkan intensitas serangan. Setiap malam, langit Gaza penuh dengan kilatan cahaya, kombinasi dari tembakan meriam, roket, dan drone bersenjata. Mereka berusaha mengepung area-area yang diduga menjadi jalur pergerakan TNI dan Rusia, berharap bisa mempersempit ruang manuver lawan mereka. Tank-tank Israel bergerak dalam formasi rapat, sementara pasukan darat Amerika Serikat memperkuat titik pertahanan. Beberapa ruas perbatasan ditutup total untuk mencegah infiltrasi TNI dan Rusia ke wilayah yang dikuasai koalisi. Namun, keberanian TNI Perdamaian dan kecermatan pasukan Rusia
membuat strategi pengepungan itu tidak berjalan mulus. Setiap serangan dibalas dengan serangan balik yang presisi, memaksa AS dan Israel terus mengubah pola manuver mereka. Kedatangan pasukan NATO mengubah skala konflik secara dramatis. Malam itu, pertempuran besar terjadi di sektor utara Gaza. Ledakan bertubi-tubi menerangi kota yang hampir rata. Pasukan gabungan AS, Israel, NATO mencoba maju ke salah satu distrik yang dikuasai TNI Perdamaian. Namun, perlawanan sengit menghadang mereka. TNI dan Rusia menggunakan taktik hit and fade, muncul cepat, menyerang keras, lalu menghilang sebelum lawan sempat menentukan koordinat serangan balasan. Karena tak mengenal medan sebaik lawannya, beberapa unit NATO terpaksa mundur setelah mendapat serangan mendadak dari sisi kiri dan kanan jalan sempit. Di tengah kekacauan ini, dunia mengamati dengan napas tertahan. Masuknya NATO ke dalam konflik Gaza menjadikan situasi berubah dari masalah kawasan menjadi ancaman pecahnya perang besar antar blok kekuatan dunia. TNI Perdamaian dan Rusia tetap bertahan dan menolak mundur, sementara koalisi AS, Israel, NATO bertekad menguasai seluruh sektor Gaza. Tidak ada tanda-tanda gencatan senjata dalam waktu dekat. Gaza kini menjadi pentas besar yang mempertemukan kepentingan geopolitik tiga kekuatan raksasa, masing-masing berusaha membuktikan dominasi mereka. Pertempuran ini baru memasuki babak awal, dan setiap detik berlalu hanya memperlihatkan bahwa konflik akan semakin membesar. Keberhasilan TNI Perdamaian dan pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir melejutkan banyak pihak. Meski awalnya hanya bertugas mengamankan evakuasi warga sipil dan menjaga zona kemanusiaan, TNI justru terpaksa masuk ke garis depan setelah serangkaian serangan yang menewaskan beberapa anggota mereka. Di sisi lain, Rusia mengerahkan pasukan khusus Spetsnaz yang sangat berpengalaman dalam medan perkotaan dan operasi malam. Kedua kekuatan ini bergerak bak bayangan cepat, disiplin, dan lihai memanfaatkan kehancuran Gaza sebagai jalur serangan. Inilah yang membuat AS dan Israel semakin gelisah. Mereka melihat dominasi TNI Rusia sebagai ancaman tak hanya secara militer, tetapi juga secara geopolitik. Kehadiran NATO pun dianggap sebagai penyeimbang kekuatan. Beberapa menit setelah pasukan NATO memasuki distrik timur, ledakan keras mengguncang jalan sempit. Sebuah kendaraan lapis baja milik Polandia terguling setelah dihantam ranjau rakitan yang disetting sangat presisi. Beberapa detik kemudian, serangan kilat datang dari sisi kanan. Satu regu TNI yang dipimpin Kopral Marinir Derison menembak cepat kemudian langsung menghilang ke dalam lorong gelap. NATO tak sempat memberikan perlawanan balik sebab para penyerang itu lenyap seolah menyatu dengan kegelapan. Di sisi lain, pasukan elektronik Rusia mengaktifkan jammer jarak menengah. Dalam hitungan detik, beberapa drone NATO jatuh terhempas ke tanah. Komunikasi radio sempat kacau. Pusat Komando AS dan Israel melaporkan kehilangan informasi situasional.